Kali ini kita akan mempelajari mengenai pembuatan animasi menggunakan software processing. Nah, di sini nanti ada beberapa animasi yang akan kita praktekkan. Yang pertama yaitu animasi perpindahan, kemudian animasi dilatasi, benda yang membesar kemudian mengecil, kemudian animasi rotasi atau perputaran, dan terakhir adalah animasi pergantian scene. Nah, apa kalau misalkan ada pertanyaan, apa bedanya antara animasi menggunakan processing ini dengan animasi yang pernah kita pelajari sebelumnya? Jadi di sini kalau kita membuat animasi menggunakan processing, proses untuk menggerakkan bendanya, membuat perpindahan, dilatasi, rotasi, itu semuanya kita lakukan by code. Kalau dengan software yang sebelumnya kita pakai drag and drop, atau kita geser-geser, atau kita klik-klik settingnya. Nah, kali ini kita melakukan semuanya dengan baris-baris kode. Jadi ini masih ada hubungannya dengan materi transformasi yang dipelajari di minggu yang lalu. Oke, mungkin langsung masuk aja ke animasi yang pertama, yaitu animasi perpindahan. Di sini nanti kita akan membuat sebuah rangkaian animasi di mana ada lingkaran. Lingkarannya kita buat pakai output primitif. Maksudnya di sini untuk benda-bendanya juga akan kita coding di dalam processing. Jadi nanti full by code ya membuat animasinya. Nah, lingkarannya itu akan bergerak dari posisi pertama ke posisi kedua. Kebetulan nanti yang akan kita buat lingkarannya seolah-olah akan kita buat jatuh dari atas ke bawah. Setelah pada posisi akhir, posisi bawah, nanti objeknya akan berhenti beranimasi. Ilustrasinya nanti seperti ini. Jadi ada bola dari arah atas, dia akan ke bawah. Nah, sampai bawah dia akan berhenti. Oke, mungkin langsung kita praktekkan saja pakai processing. Jadi processingnya dibuka. Seperti biasanya, di awal kita membuat dua prosedur utama yang umumnya ada di processing, yaitu setup dan draw. Oke. Nah, di sini kita bikin karena processing, karena animasinya nanti mau kita tampilkan, jadi kita harus bikin kanvasnya. Pertama kita atur size-nya, misalkan size-nya kita bikin 500 kali 500 pixel. Terus layarnya putih ya, jadi background putih itu 255. Oke, sudah kita bikin. Nah, kita bikin objek lingkarannya misalnya di tengah-tengah di posisi atas. Berarti kita draw ellipse ya, ellipse-nya. Nah, kalau ellipse kemarin parameternya yang pertama itu adalah posisi X, kemudian posisi Y dari pusat ellipse-nya. Kalau lingkaran berarti nanti width sama height-nya harus sama. Berarti karena kita mau lingkarannya di tengah-tengah layar, jadi antara kiri dan kanannya itu sama, berarti X-nya adalah lebar dari layar dibagi 2. Nah, kemudian Y-nya misalnya kita pertama kasih 0 ya. Oke.
Terus kita mau jari-jarinya 50,50. Nah, nanti biar lingkarannya kelihatan, kita setting fill. Misalkan lingkarannya dibikin warna biru, jadi 0,0255. Oke. Kita coba jalankan dulu. Nah, kelihatan seperti di layar ini ya. Lingkarannya setengah lingkaran. Nah, kalau kita pengen membuat lingkarannya nggak setengah lingkaran, berarti posisi Y-nya harus kita turunkan. Nah, turunkannya sebesar jari-jari ya. Jadi Y-nya itu kita turunkan sebesar jari-jari. Tadi 50. Berarti di sini kita modif di sini sebesar 50. Oh, bukan 5. Jari-jarinya berarti 25 karena width ellipse-nya, width sama height-nya 50, berarti jari-jarinya 25. Kita lihat. Nah, itu sudah terbentuk lingkaran kita. Lingkarannya kemudian mau kita gerakkan. Ini tadi lingkaran kita. Lingkaran kita mau kita gerakkan dari atas ke bawah. Kalau kita menggerakkan sesuatu dari atas ke bawah, itu yang berubah adalah nilai dari elipsnya, width sama height-nya kan tetap. Kemudian kalau tegak lurus gini ya, lurus gini, berarti posisi X-nya tetap ya. Yang berubah nanti adalah posisi Y-nya itu berubah. Nah, maka dari itu, di sini kita nggak boleh pakai hardcode seperti ini. Jadi kita bikin variabel ya. Misalnya Y. Nah, di sini di declare Y-nya integer saja. Y sama dengan tadi nilainya berapa awalnya? 25. Oke. Kemudian nanti Y-nya itu kan akan bertambah terus ya. Jadi di bawah ini misalnya pertambahannya kita tambahnya coba ya. Y sama dengan Y sebelumnya ditambah 1. Kita lihat kalau pertambahannya 1 kayak gimana. Oke, dia agak lama. Terus di sini juga ada sisa gambar dia yang sebelumnya. Oke. Gimana caranya supaya gambar yang sebelumnya itu nggak meninggalkan bekas atau hilang. Nah, di situ caranya, kita pindah kode background ini, kita pindahkan ke bagian draw. Kenapa seperti itu? Karena sebenarnya karakteristik void draw ini oleh processing ketika program dijalankan, void draw ini akan dijalankan berulang-ulang. Jadi dipanggil lagi. Nah, kalau setiap awal kita bikin backgroundnya jadi putih, itu sama artinya dengan kita kayak clear screen, membersihkan layar. Jadi ini perlu kita pindah di void draw. Sekarang coba kita lihat hasilnya. Oke, nah dia udah bergerak ya. Di sini masih ada kekurangan, dia bergerak terus karena kita nggak bikin kondisi berhenti. Atau mungkin kita ingin pergerakannya mau lebih cepat, itu ininya bisa kita tambahin gitu ya, biar lebih cepat. Ini tadi namanya animasi perpindahan ya. Kita jalankan. Nah, ini lebih cepat ya, cepat sekali malahan. Atau kita juga bisa setting frame rate-nya.
frame rate, bisa kita setting frame rate-nya 5, kita jalankan, dia malah nggak smooth ya, dia malah kurang smooth. Oke, mungkin tadi coba kita ubah lagi ya, kita jadi kalau jadi programmer harus trial and error ya. Oke, lama banget. Jadi kita cepetin aja di sini, misalnya 15, apakah dia lebih cepat? Ya lumayan lah ya. Sebenarnya kayak tadi aja ya, default ya. Ini tadi sebenarnya udah pas ya kayak gini. Oke. Nah sekarang kita mau bikin bolanya berhenti kalau dia sampai bawah. Dek. Nah, maka kita harus menganalisis kondisi berhentinya kalau bagian bawahnya sudah menyentuh yang paling bawah ini. Berarti nilai Y-nya itu adalah dari nilai height layar dikurangi jari-jari. Oke, berarti di sini harus pakai pengecekan if. Jadi dia akan Y-nya tuh boleh bertambah kalau memenuhi kondisi Y-nya kurang dari tinggi layar dikurangi 25 ya. Karena jari-jarinya kan 50 dibagi 2. Itu kita lakukan penambahan. Terus kita jangan lupa ditutup. Nah, kalau kayak ini udah selesai. Kita coba jalankan kode kita. Oke, kita lihat. Nah, di sini bolanya akan berhenti. Misalnya mau dipercepat tadi, kita percepat tadi tambah 10 ya. Nah, dia cepet ya jatuhnya. Mungkin emang agak beda ya sama animasi jatuh yang kayak gitu. Jadi mungkin kalau animasi jatuh kan semakin ke bawah dia semakin cepat ya kecepatannya. Jadi sebenarnya bisa kita mainkan kodenya di bagian ini sih. Kalau misalnya hacknya udah berapa, kecepatannya ditambah. Oke, mungkin kali ini itu yang bisa saya berikan. Misalnya mau dieksplorasi, kalian bisa membuat bolanya ini misalkan memantul-mantul, atau bola yang jatuh itu ada banyak. Misalnya mantulnya tuh dari atas ke bawah, mantul-mantul, atau dibikin memantul zigzag, seperti itu juga bisa.